Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing OSPF. Kali ini kita akan mengkonfigurasi OSPF menggunakan dua router. Oke, kita langsung saja pada konfigurasinya. Kita ketikkan router OSPF, lalu kita tanda tanya. Kalian tahu kan bahwa untuk EJRP itu kita menggunakan Autonomous Number System. Pada kali ini kita menggunakan proses ID yang EIGRP itu semua routernya harus sama autonomous numbernya. Nah, untuk yang proses ID ini kalian bebas untuk menggunakan number berapa saja. Misalkan di sini tadi kita menggunakan number 1. Kemudian kita masukkan IP advertise-nya yaitu 10.0. Kita ketikkan netbox 10.10.10.0. Kemudian kita tanda tanya dulu. Kita ketikkan tanda tanya. Yang bisa dilihat di sini bahwa kita harus memasukkan OSPF wildcard bits-nya atau wildcard max-nya. Nah, untuk mencari wildcard bits-nya, pada router yang pertama itu IP-nya adalah 10.10.10.1, itu kan menggunakan prefix 24, maka subnet masknya adalah 255.255.255.0. Untuk mencari yang namanya wildcard bits, kita harus melakukan perhitungan yaitu 255.255.255.255 dikurangi prefixnya yang dipakai yaitu 255.255.255.0, maka hasilnya adalah 0.0.0.255. Jadi ini adalah wildcard bits-nya. Langsung saja kita pada konfigurasinya. Kita masuk pada router yang pertama, lalu di sini kita masukkan wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255. Kemudian kita ketikkan tanda tanya. Maaf, ini salah. Kita ulangi lagi. Kita ketik tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan areanya. Kemudian kita ketikkan tanda tanya. Nah, bisa dilihat di sini kita harus memasukkan OSPF area ID-nya yaitu dimulai dari 0 sampai 4294967295. Kita harus memilih dari angka tersebut. Kita pilih area 0 saja, lalu enter. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasi OSPF-nya atau mengadvertise IP yang 10.0. Nah, sekarang kita akan mengadvertise IP yang 192.168.1.0. Langsung saja di sini kita ketikkan netbox, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.0, lalu wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255. Kemudian area, kita pilih area 0, kemudian kita enter. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasi OSPF-nya di router yang pertama. Kemudian kita konfigurasi OSPF-nya pada router yang kedua. Kita masuk ke enable, lalu konfigurasi terminal. Kemudian kita ketikkan router root. Karena di sini kita memakai router yang kedua, maka kita akan menggunakan root OSPF yang kedua supaya mudah. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan netbox-nya yaitu 10.10.10.0, lalu wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255, lalu areanya kita pilih yang 0 saja. Kemudian kita masukkan network lagi yang 192.168.2.0,
lalu wildcard bitsnya yaitu 0.0.0.255, areanya yaitu 0, lalu kita enter. Di sini kan kita mendapatkan peringatan jadi bahwa di IP 1.1 atau pada interface gigabit 0/0 itu neighbor atau tetangganya, dan yang tadinya loading sekarang menjadi full, artinya sudah aktif. Kemudian kita ketikkan duso IP OFBF neighbor. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP 192.168.1.1 itu adalah tetangganya dari router yang kedua. Kemudian kita masuk pada router yang pertama, kita cek. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IP 2.1 itu tetangganya atau neighbornya. Kemudian kita ketikkan duso IP OFBF neighbor. Nah, bisa dilihat di sini ada IP 192.168.2.1 itu adalah IP neighbornya atau IP tetangganya, yaitu tetangganya adalah router yang kedua. Kemudian kita duso IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada tanda O atau OFBF. Nah, di sini IP-nya yaitu 2.0 dan terhubung melalui 10.2. Kemudian kita coba kirimkan paket dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Awalan pasti valid. Kemudian kita coba lagi. Nah, sekarang sudah sukses. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi dynamic routing OFBF. Nah, setelah ini kita akan belajar setup topologi 3 router. Oke, langsung saja kita tambahkan routernya, lalu tambahkan PC-nya. Satu PC saja, lalu kita sambungkan pakai kabel otomatis dari router yang kedua ke router ketiga, lalu dari router ketiga ke PC. Kemudian kita akan mengasih IP-nya, yaitu pada di sini yang gig 0/2 yaitu IP-nya 20.20.20.1. Lalu untuk yang ini lupa, ini prefixnya yaitu 24. Nah, kemudian untuk yang gig 0/0 memakai IP 20.20.2/24. Lalu untuk yang gig 0/1 memakai IP 192.168.3.1/24, dan untuk yang PC-nya yaitu kita memakai 192.168.3.2/24. Kita rapikan dulu, saya skip saja untuk rapikannya. Oke, sudah selesai. Kita masuk pada konfigurasinya, kita masuk pada router yang kedua. Kemudian kita exit, lalu kita masuk pada interface gig 0/2, lalu enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, kita no shutdown dengan dulu. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. kemudian kita enter, lalu kita close. Kemudian kita masuk pada router yang ketiga, kita masukkan IP-nya, kita no, lalu enable, lalu konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk pada interface range 0 gig 0/0 sampai 1, lalu enter. Kemudian kita no shutdown kan. Nah, sekarang sudah menyala. Kemudian kita masuk pada interface gig 0/0, lalu IP address, kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2, lalu
subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu kita exit. Kemudian kita masuk pada interface gig 0/1. Kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.3.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, sekarang kita sudah memasukkan IP addressnya. Lalu kemudian kita akan memasukkan IP-nya yang di dalam PC 3 atau men-setting IP addressnya pada PC yang ketiga. Kita masuk pada IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.2, lalu subnet masknya yaitu 255.0, lalu gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Sekarang kita sudah berhasil atau kita sudah melakukan konfigurasi memasukkan IP addressnya. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi OSPF 3 routernya. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk pada router yang kedua, kemudian kita exit, lalu kita ketikkan root OSPF. Kita pilih yang kedua, kemudian kita masukkan IP networknya yaitu 20.20.20.0, lalu wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255, lalu kita ketikkan area. Kita pilih area yang 0 saja, lalu kita enter, kemudian kita close, lalu kita konfigurasi pada router yang ketiga. Kita exit, lalu kita masuk ke root OSPF. Kita pilih yang nomor 3 saja karena router ketiga. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0, lalu wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255, lalu areanya kita pilih 0, kemudian kita enter, lalu kita masukkan networknya 192.168.3.0, lalu wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.0.255, lalu areanya adalah 0. Nah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita coba cek. Kita ketikkan do show IP OSPF night port. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP ketangannya yaitu 192.168.2.1, dan untuk state-nya yaitu full, artinya sudah aktif, dan untuk jalurnya yaitu IP-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, sekarang kita akan coba mengirimkan paketnya dari PC yang kedua dan yang ketiga. Kita coba kirimkan paket dari PC yang kedua ke PC yang ketiga. Pertama violet, kemudian kita coba lagi. Nah, sekarang sudah sukses, artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF 3 routernya. Kita coba lihat dulu pada router yang ketiga. Kita lihat IP rootnya. Kita ketikkan to show IP root. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada tanda O, yaitu pada 192.168.1.0 dan 2.0. Kemudian ada juga yang 10.10.0
10.0 dan juga 20.0. Nah, jadi itu tandanya kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF-nya. Setelah ini kita akan belajar tentang setup topologi VLAN. Oke, kita langsung saja. Kita di sini tambahkan satu switch. Kemudian kita akan menambahkan 2 PC. Nah, kemudian kita sambungkan kabelnya pakai kabel otomatis. Pertama dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC yang keempat, kemudian dari switch ke PC yang kelima. Nah, kemudian kita akan mengasihkan IP-nya, yaitu pada di sini IP-nya yaitu 30.30.30.1/24. Lalu untuk PC yang keempat adalah 192.168.4.2/24. Kemudian untuk yang PC kelima yaitu IP-nya 192.168.5.2 lalu /nya 24. Kemudian kita akan memasukkan IP address-nya. Kita mulai dari PC yang keempat, kita masuk ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu yang tadi 192.168.4.2, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu default gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Lalu kita masuk pada PC yang kelima, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.5.2, lalu subnet mask-nya yaitu 255.0, lalu gateway-nya yaitu 192.168.5.1. Kemudian kita exit. Nah, kita akan membuat VLAN-nya yaitu pada FA02 nanti akan menjadi VLAN 10, lalu untuk FA03 akan menjadi VLAN 20. Kita masuk pada switch, lalu kita enable, lalu konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk pada interface FA0/1, kemudian switch port mode terang, kita terangkan dulu. Nah, kita exit, lalu kita masuk pada interface FA02. Maaf, kita belum buat VLAN-nya, kita buat dulu VLAN 10, lalu kita buat VLAN 20, lalu kita exit. Kemudian kita masuk pada interface FA0/2, lalu kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, lalu kita exit. Kemudian kita masuk pada interface FA03, lalu kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Kemudian kita coba cek, kita ketikkan to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10 itu masuk pada FA02, lalu untuk VLAN 20 dia masuk pada interface FA03. Kemudian kita close, lalu kita masuk pada router yang kedua. Kita akan membuat sub VLAN-nya atau sub interface-nya, yaitu kita masuk pada interface gig 0/2, lalu kita shutdown-kan dulu. Kemudian, nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah menyala. Kemudian kita akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu, yaitu 30.30.30.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita exit, lalu kita masuk pada interface gig 0/2, lalu titik 10, lalu enter. Kemudian kita encapsulation.1u10, itu artinya untuk masuk pada VLAN yang ke-10. Kemudian kita
ketikkan IP address-nya yaitu 192.168.4.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita exit, kemudian kita masuk pada interface gig 0/2.20, lalu enter, kemudian kita encapsulation.1q 20, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.5.1, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, lalu kita enter, kemudian kita keluar. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi OSPF VLAN-nya. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita masuk pada router yang ketiga, lalu kita exit, kemudian kita ketikkan router OSPF yaitu 3, kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.20.20, maaf bukan 20 tapi 30.30.30.0, lalu wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.0.255, kemudian areanya kita pilih yang 0, kita enter, kemudian kita masukkan lagi networknya yaitu untuk yang VLAN 10 atau PC yang keempat, yaitu kita ganti dulu atau kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.4.0, lalu wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255, lalu areanya yaitu kita pilih 0, kemudian kita enter, lalu kita masukkan lagi untuk network yang router untuk PC yang kelima. Nah seperti ini, kemudian kita enter, kita coba lihat IP root-nya, kita ketikkan show IP root dan kita spasi. Nah bisa dilihat di sini bahwa IP yang 192.168.5.1 dan juga 4.1 sekarang sudah ada di router yang ketiga. Kemudian kita coba lihat pada router yang kedua, kita enable, lalu konfigurasi terminal, kemudian kita show IP root, kita spasi. Nah di sini juga untuk IP 192.168.4.0 dan untuk yang 5 juga sudah ada. Kita coba lihat lagi pada router yang pertama, kita enable, lalu konfigurasi atau langsung saja kita ketikkan show IP root. Nah bisa dilihat di sini bahwa IP 192.168.4 dan .5 juga sudah ada. Kemudian kita close, kemudian kita coba kirimkan paket dari PC yang keempat ke PC pertama. Bisa dilihat di sini bahwa sudah sukses. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC yang ke 5 ke PC yang ke pertama. Nah sukses juga. Kemudian kita kirimkan paket dari PC yang keempat ke PC yang kedua, sukses juga. Kita dari PC yang keempat ke PC yang ketiga dan sukses juga. Kita coba lagi dari PC kelima ke PC 1, yang PC kedua sukses juga. PC 5 ke PC yang ke 4 sukses juga. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi OSPF VLAN. Setelah ini kita akan belajar mengkonfigurasi OSPF multi area. Oke, kita langsung saja. Jadi kalian tahu kan bahwa untuk melakukan konfigurasi OSPF itu kita akan masuk pada router 2, lalu kita masuk pada konfigurasi global. Nah di sini kan biasanya pada dynamic root OSPF kan kita ketik router OSPF, kita masuk ke 2,
lalu kita enter. Kemudian kan kita mau masukkan IP networknya yaitu 10.10.10.0, lalu milik cardnya yaitu 0.0.0.255, lalu area 0. Untuk konfigurasi multi area, nah nanti area kosong ini, nah nanti kita akan ganti angkanya. Nah untuk area tersebut itu sebenarnya untuk menandakan area yang kita tandai. Misalkan seperti ini, kita close dulu ini. Misalkan di router ketiga kita pakai menjadi area pertama, dan untuk router yang ke satu ini kita akan pakai area 0, dan untuk router yang kedua ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu sebagian area 0 dan sebagian area 1. Atau misalkan router 3 tambah lagi menjadi area 2, itu tidak bisa. Area 1 atau 2 itu harus terhubung ke area yang 0. Jadi misalkan untuk di router ketiga, untuk di router ketiga ini langsung area 2, di router kedua menjadi area 1, itu tidak bisa. Jadi harus terhubung dengan area 0. Oke, langsung saja kita akan membuat gambarnya. Jadi untuk yang area 0 itu kita memakai warna biru. Nah seperti ini. Kemudian untuk yang area 1 kita akan memakai warna kuning. Nah seperti ini. Oke, kita langsung saja pada konfigurasinya. Dan untuk yang di router yang ke satu itu kita tidak usah mengkonfigurasinya karena areanya sudah 0. Kita coba cek, kita enable, lalu show run, kemudian spasi, lalu kita spasi, kemudian kita spasi lagi, atau kita cari dulu, kita spasi. Nah bisa dilihat di sini bahwa areanya adalah 0 pada di router pertama. Jadi kita tidak usah mengkonfigurasikannya lagi. Namun kita akan mengkonfigurasi yang router kedua karena pasti areanya itu 0. Jadi nanti untuk yang IP 10.10.10.2 itu menjadi area 0, dan untuk yang 20.1 itu area 2, yang 198.168.2.1 itu area 2, dan untuk PC yang kedua juga area 2. Kita coba show run kan dulu. Nah bisa dilihat di sini bahwa areanya masih 0. Karena itu kita akan menggantinya, areanya menjadi 1. Kita kopikan dulu yang IP 192.168.2.0, kemudian kita klik Q. Kemudian untuk menghilangkan network yang areanya sudah 0, kita ketikkan 0, lalu kita pastekan yang tadi kita copy. Nah seperti ini. Kemudian kita enter. Oh ya, kenapa ini gagal? Karena kita belum memasukkan atau belum masuk pada mode root OSPF nya. Kita masuk dulu, kemudian 2, lalu enter, kemudian kita no seperti ini. Nah, jika sudah, kita enter, lalu kemudian kita scroll ke atas. Nah kita kopikan yang ini, yang 20.0 kita copy,
lalu kita ketikkan no, lalu kita pastekan, lalu enter. Bisa dilihat di sini sekarang sudah down. Kemudian kita masukkan lagi networknya, tapi kita ganti areanya menjadi area 1, lalu enter. Kemudian yang IP 192, nah yang ini kita no-nya hapus, lalu areanya kita ganti menjadi 1. Nah seperti ini, lalu kita enter. Kemudian kita masuk pada konfigurasi router yang ketiga, lalu kita enable, lalu konfigurasi terminal, lalu kita masuk pada atau kita cek terlebih dahulu DUSO run, kita spasi. Nah bisa dilihat di sini areanya masih 0, kita ganti areanya menjadi 1. Kita masuk pada menu root OSPF yaitu 3, kemudian kita ketikkan no, lalu kita kopikan yang IP 192.168.3. Nah yang ini kemudian kita pastekan di sini, lalu kita enter. Enter. Kemudian kita ketikkan no lagi, atau langsung saja, atau kita aktifkan saja terlebih dahulu. Di sini kita ganti jadi 1 areanya. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan IP yang 30.0, kemudian kita copy, lalu kita di sini ketikkan paste, kemudian di sini kita tambahkan kata no, lalu kita enter. Kemudian kita ganti areanya menjadi 1, lalu no-nya dihapus, lalu kita enter. Setelah itu kita pastekan yang ini, yang network 20.0, kita copy, lalu no, kemudian kita pastekan ini, lalu kita enter. Kemudian kita areanya ganti 1, lalu no nya dihapus, lalu kita enter. Kemudian kita pastekan yang ini, yang 192.4.0. Nah kita kopikan, lalu kita pastekan di sini. Kita ketik no dulu, lalu pastekan di sini. Kita enter, lalu kita pastekan lagi, lalu yang no nya ini dihapus. Kemudian areanya kita ganti 1, lalu enter. Kemudian kita ganti yang 192.168.4-nya jadi 5, lalu ininya no, lalu areanya kita ganti 0. Kemudian kita enter, lalu areanya kita ganti 1, no nya hapus, lalu enter. Lalu kita coba lihat DUSO run. Nah bisa dilihat di sini bahwa sekarang areanya sudah menjadi area 1 atau OSPF, memakai area yang pertama. Kemudian kita coba lihat ketikan DUSO IP root. Nah bisa dilihat di sini bahwa sekarang ada tulisan IA, artinya OSPF inter areanya sudah aktif.
Kita coba pada router yang pertama, kita coba lihat, kita ketikkan enable, lalu kita show IP route, lalu kita spasi, kita coba lihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IA-nya ada banyak ya di sini. Itu tandanya kita sudah berhasil. Dan untuk di router yang kedua, nah itu show IP route, kemudian kita spasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang router kedua itu tidak ada inter areanya karena dia dipakai sebagai penghubungnya antara area 1 dan area 0. Kita coba cek paket dari PC yang kelima dan PC kedua. Tadi yang PC 5 ke 1 sudah sukses. Kita coba 5 ke 3 sukses juga. Dari 5 ke 4 sukses juga. Lalu kita coba dari PC 4 ke PC pertama sukses. Dari PC 4 ke PC kedua sukses juga. Nah, jadi begitulah cara mengkonfigurasi OSPF multi area. Sekian pembelajaran dari saya modul tentang Dynamic Routing OSPF. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.